penampakan gundul pecengis. Buat kalian yang di Jawa, terutama aku ya di Jawa Tengah, pasti nggak asing deh dengan kata ini, gundul pecengis. Buat sebagian orang di Jawa itu nyebutnya gundul pringis karena memang dia tuh kayak sosok kepala gitu, kepala aja tanpa tubuh yang dia tuh meringis gitu, kayak ketawa gitu loh. Dan aku melihatnya, ini kejadian belum lama. Jadi aku setelah pindah dari Jogja itu 2019, terus memutuskan balik ke Jepara, pindah di Jepara. Itu kan kita tinggal di kampung. Rumahku di kampung itu belakangnya masih kebonan, yang bener-bener kebon itu loh. Kebon yang belakangnya tuh pepohonan, pohon duren, pohon rambutan, mangga, kelengkeng, ada pohon-pohon bambu kayak gitu. Dan suatu hari ini aku lagi jemur baju ya kan, lupa aku ngangkat jemuran. Udah malam, udah habis maghrib, kayaknya udah mau isya kayak gitu, posisinya mau isya habis maghrib. Lupa ngambil jemuran, Beb. Aku angkat jemurannya ini nggak berani kan ke belakang, karena belakang tuh udah kayak alas gitu loh, udah kebonan yang bener-bener gelap gitu. Takut kan aku. Minta antar nih sama suamiku, diantar sama suamiku. Nggak tahu kenapa ya, dia tiba-tiba bawa senter gitu, bawa senter jarak jauh gitu ya. Walaupun di sekitar jemuranku itu terang sih, ada lampunya gitu, tapi kayak kalau ngelihat ke kebun itu kayak serem gitu loh. Tiba-tiba tuh ada suara durian jatuh, karena posisinya waktu itu kan pas waktu musim durian ya, kayak ada durian jatuh tuh loh, bok gitu, kenceng banget, yang kayak durian gede gitu. Kalau yang jatuh kan kenceng banget tuh suaranya. Nah kayak gitu. Terus aku bilang sama suamiku, ada durian jatuh gitu kan. Disenterin lah sama dia, dicari, dipikirnya kalau ada durian beneran gitu mau diambil gitu ya. Walaupun kita udah merinding-merinding nih, udah feelingnya gak enak. Dilihatin kan, disenterin tuh, ternyata ada yang ngegelinding, matanya merah dua gitu, cemlorot. Terus kayak ketawa kecil tapi nggak kedengeran banget kayak gitu. Apa kui? Aku langsung ngeliat, ini merinding aku, langsung takut kita. Hai semua, apa kabar kalian? Terima kasih sudah klik video ini dan selamat datang di channel Om Botak. Dalam video kali ini aku akan berbagi lagi kisah-kisah urban legend. Kalian pernah dengar cerita hantu gundul pringis? Hantu yang selalu muncul ketika waktu maghrib. Kemunculannya cukup membuat penasaran karena hantu ini dapat berubah wujud menjadi buah kelapa yang jatuh dari atas pohon. Kadang hantu ini berubah menjadi seekor anak ayam yang kehilangan induknya di waktu malam. Namun jangan sekali-kali kamu menangkapnya, karena bukannya anak ayam yang kamu tangkap, melainkan hantu berwujud kepala gundul bermata merah yang menyeringai. Oke, sebelum kita lanjut, saya ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah mendukung channel ini. Dan bagi kalian yang baru berkunjung di channel ini, boleh minta dukungannya untuk mensubscribe channel ini agar channel ini dapat berkembang. Hitung-hitung berbuat baiklah di bulan yang baik ini, guys. Mengenai asal-usul hantu gundul pringis sendiri tidak diketahui ceritanya. Biasanya kan cerita urban legend didasari dari kisah orang atau tempat yang menjadikan cerita itu dipercaya oleh orang turun-temurun. Nah, kalau hantu gundul pringis ini tidak ada cerita yang melatar belakanginya. Nama hantu gundul pringis sendiri memiliki beberapa nama, tergantung dari mana kisahnya diceritakan. Ada yang menyebutnya sebagai gundul pringis, glundung plecek, ndas glundung, ndas cemplung, gundul pecingis, dan glundung kecek. Namun secara bahasa, nama gundul pringis sendiri berasal dari bahasa Jawa. Gundul yang artinya kepala botak, dan pringis yang artinya tertawa meringis. Sesuai dengan namanya, hantu gundul pringis berwujud seperti kepala tanpa tubuh, yang menggelinding dan wajahnya terlihat meringis atau menyeringai. Hantu ini konon kerap menampakkan dirinya di waktu-waktu menjelang maghrib, dengan cara menyaru sebagai buah kelapa yang jatuh. Kisah penampakan hantu ini sendiri menurut cerita yang beredar di masyarakat, biasanya berupa suara seperti buah kelapa yang jatuh. Tetapi saat dilihat yang tampak bukanlah buah kelapa, namun kepala manusia yang menggelinding dan menyeringai dengan giginya yang bertaring. Kemudian hantu ini akan menyerang atau menggigit orang yang melihatnya. Ada juga kepercayaan bahwa hantu gundul pringis ini bisa menjelma menjadi anak ayam yang berkeliaran di malam hari. Hal ini menjadi sesuatu yang janggal, di mana ayam tidak bisa melihat di malam hari karena mata ayam akan rabun jika melihat di kegelapan. Nah, kali ini aku akan membagikan sebuah kisah nyata, di mana ada seorang pemuda bertemu dengan hantu gundul pringis. Kisah ini sendiri ditulis di sebuah blog media sosial. Dan kisah ini dialami oleh seorang pemuda bernama Anwar Jumadi yang berasal dari kota Sragen. Dan berikut ceritanya.
Ceritanya Mas Jumadi ini healing dengan mengadakan acara camping bersama teman-temannya. Camping itu sendiri diadakan di suatu tempat, di sebuah bukit yang letaknya masih di kota Sragen. Nggak dijelasin juga sih tepatnya di mana dan nama tempatnya. Nah, ceritanya mereka sudah sampai nih di lokasi. Segeralah mereka mendirikan tenda untuk mereka tidur malam nanti. Hari sudah sore ketika mereka selesai mendirikan tenda. Dan mereka segera beberes menyiapkan perlengkapan yang lainnya. Singkat cerita, pada malam harinya acara mereka isi dengan bakar-bakaran ayam, nyanyi bersama, ngobrol-ngobrol ringan sambil bersendaguro bersama di pinggir api unggun yang mereka buat. Malam pun kian larut dan rasa ngantuk tak tertahankan. Satu persatu teman Mas Jumadi masuk ke dalam tenda untuk istirahat. Kecuali Mas Jumadi yang memang malam itu kebanyakan minum kopi. Meski badannya sudah capek dan ingin rebahan, namun mata Mas Jumadi masih melek. Karena sendirian di luar tenda dan suasana malam itu memang sepi banget. Hanya suara burung hantu yang terdengar sama-sama dari kejauhan. Akhirnya Mas Jumadi memutuskan untuk masuk ke dalam tenda karena takut sendirian. Walau sebenarnya dia belum begitu mengantuk. Malam semakin larut, tapi mata Mas Jumadi masih belum terpejamkan juga. Pandangannya hanya mengarah pada atap tenda yang mulai basah karena embun pagi. Mas Jumadi melihat jam di HP-nya. Waktu sudah menunjukkan jam 2:30 pagi dan suasana semakin sunyi dan senyap. Tiba-tiba dari atas bukit terdengar suara seperti benda jatuh. Suara itu sangat keras dan membuat Mas Jumadi kaget. Lalu beberapa detik kemudian dia mendengar suara seperti sebuah benda menggelinding ke bawah mendekati tendanya. Suaranya jelas terdengar di telinganya. Mas Jumadi pun langsung tersentak. Dia teringat akan cerita kakeknya tentang pertanda munculnya hantu gundul pringis. Tapi Mas Jumadi saat itu mencoba bisa mungkin menenangkan perasaannya dengan membaca beberapa surat pendek Al-Quran yang dihafal. Mas Jumadi tak berani membangunkan teman-temannya karena kasihan pada mereka yang sudah terlelap tidur. Tak berselang lama, terdengar suara khas cicit kalong yang mirip dengan suara orang tertawa cekikian. Sekujur tubuh Mas Jumadi menjadi panas mendengarnya dan telinganya ikut berdenging. Suara itu berulang-ulang terdengar hingga 3 kali. Mas Jumadi pun terbangun dari posisi tidur ke posisi duduk. Seketika itu, dia melihat sepasang sinar merah sebesar kelereng tepat di depan tendanya. Dan seketika itu, suara tertawa itu terdengar lagi. Terlihat sinar itu bergerak-gerak persis seperti mata manusia. Terlihat jelas benda itu bergerak-gerak di balik tenda yang tersorot cahaya api unggun. Mas Jumadi pun memberanikan diri untuk membuka tendanya. Setelah tenda dibuka, Mas Jumadi kaget ketika dia melihat kepala pelontos dengan sepasang mata bersinar merah. Mas Jumadi pun menjerit sekencang-kencangnya. Dia mencoba bergerak namun tak bisa. Badannya seperti terasa berat dan kaku. Teriakan Mas Jumadi membuat teman-temannya terbangun. Mereka mencoba menepuk-nepuk punggung Mas Jumadi untuk menyadarkannya. Namun, ketika mereka melihat arah pandangan Mas Jumadi, mereka pun melihat penampakan hantu gundul pringis. Sontak, mereka lari terbirit-birit meninggalkan Mas Jumadi sendirian di tenda. Setelah itu, Mas Jumadi tak ingat apa-apa lagi karena dia pingsan. Keesokan harinya, teman Mas Jumadi datang ke tenda dan membangunkan Mas Jumadi yang saat itu masih dalam posisi pingsan. Mereka ditemani oleh seorang kakek tua sesepuh tempat itu. Setelah tenang, Mas Jumadi pun menceritakan apa yang dia alami semalam. Kakek itu pun kemudian menceritakan bahwa memang bukit itu adalah bukit yang angker, yang dihuni sesosok hantu gundul pringis. Katanya, beberapa orang memang sering melihat penampakan hantu ini. Dan mereka pun disarankan untuk segera menyudahi acara camping itu. Kemudian Mas Jumadi dan temannya pun pulang kembali ke kota membawa cerita menyeramkan bertemu dengan hantu gundul pringis. Beberapa malam setelah kejadian itu, Mas Jumadi masih terus terbayang wajah hantu gundul pringis yang menyeramkan itu. Gigi taring besar, kepala pelontos, mata bersinar merah, benar-benar membuat dia terus merasa lemas. Hingga dia menulis cerita ini, dia pun masih terbayang-bayang wajah hantu itu. Dan karena kejadian itu, Mas Jumadi jadi takut untuk bergema lagi. Nah, itu tadi cerita dari Mas Jumadi yang bertemu dengan hantu gundul pringis. Mungkin dari kalian ada yang pernah bertemu dengan hantu ini? Silahkan komentar di bawah ya. Oke, demikian video kali ini mengenai urban legend hantu gundul pringis. Silahkan like jika cerita ini menarik dan share ke teman-temanmu. Dan sampai jumpa di video urban legend lainnya yang pastinya lebih menarik. See you.